Yo, what's up? Balik lagi bersama gue Zams Donam dan iya. Oke men, jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang meme yang lagi viral ya guys ya akhir-akhir ini. Jadi saya melihat beberapa di media sosial ya, sudah banyak yang bertebaran soal sinetron coy. Wah gila sih men, nggak tahu cerita ya gimana asal usulnya. Yang jelas seolah-olah ini sinetron diperbincangkan guys ya, masalah ya ada lah guys ya. Jadi kita kan nge-reaction, langsung saja kita lihat videonya, let's go. Oke guys, jadi ini beberapa meme yang saya sudah dapatkan dari Facebook. Aduh kocak kali ya cuy. Nah kalian lihat dari Jose Marcelino dari grup meme komik Fresh Indonesia Group. Masih ingat dia masih kecil jadi Superman ya, udah gede ngehamilin anak orang, anjir kau. Kalian lihat kedua, beranda gua full gara-gara si Wulan, bro Wulan hamil. Tuh kan bro, ini kelemahan netizen 62 ya, suka terhadap hal-hal yang berbau negatif. Mengertilah ya kau bro ya, penonton gua. 9-10 anak di grup ini telah menyaksikan Joko dan Wulan. Aduh anjir. Yang belum nonton sinetron ini Anda terselamatkan. Gile cu. Pas kecil jadi superhero, gedenya jadi penjahat. Kang sepatu, kang hamil. Bejir. Nah setelah video ini saya akan melihatkan sebuah percakapan ya, juga asupan dari sebuah orang di Facebook ya. Ini kalian bisa lihat, saya akan bacakan dari Muhammad Hafazo Satyaji. Generasi Bangsa, salah satu sinetron yang ditayangkan di CCTV dari jendela anak SMP ini sangat mencoreng harga diri bangsa. Ini KPI kemana? Apakah kalian tidak melihat, tidak punya TV di rumah? Banyak penggiring opini yang dilakukan di sini, tapi kenapa kalian diam saja seakan tidak mau tahu? Mulai semenjak SMP sudah ada pacaran, sudah bebas keluar kemana-mana dengan menggunakan seragam, sudah mulai bahas masalah cinta-cinta dan masa depan, padahal mereka masih di bangku SMP yang baru berumur 12 tahun guys. Yang paling mirisnya lagi, pemeran utama cewek dan cowoknya bebas pacaran dan anehnya sampai hamil, masuk sekolah dalam kondisi hamil. Apa yang mereka lakukan sampai hamil? Masih anak SMP, main keliring, main lompat tali. Nah ini yang saya akan berikan sebentar kesimpulan, dengar ya sebentar. Dan ceweknya kayak udah nikah aja bang, dan di sini adegan yang diperankan tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Apakah ini yang mau ditentukan untuk anak SMP? Seakan film ini mengajarkan anak SMP boleh kalian hamil dan boleh kalian adegan kayak suami istri. Dan anehnya lagi, mereka pulang sekolah masih pakai seragam, pergi ke toko untuk beli susu, dan percakapan sudah kayak suami istri. Dan adegan paling mirisnya lagi, ketika di UKS sekolah, si cewek yang mengatakan bayinya pasti kuat kok kayak kamu, kalau deket udah gua kasih cyanida lo biar mampus kalian. Nah ini adegannya ada di episode 3 ya, full movie-nya kalian bisa cari di YouTube, nonton ulang. Kalian nonton full yang 1 jamnya biar kalian benar-benar tahu video ini. Dan masih banyak lagi adegannya yang perlu dikritisi. Nah gue sih agak setuju ya dengan asupan dari orang ini. Masih banyak lagi adegan yang perlu dikritisi karena ini menyangkut kehidupan generasi muda yang pada saat usia seperti itu hanya fokus belajar dan bermain sama teman sebayanya, bukan bermain berduaan sampai hamil. Mereka adalah generasi emas untuk Indonesia. Jangan giring opini mereka untuk hal-hal tidak baik. Kepada orang tua, jaga anak kalian, berikan pendidikan di rumah, dan biarkan guru mendidik di sekolah dengan cara mengawasi film-film yang tidak mendidik sama sekali. Tetap pantau dan tetap berikan kasih sayang kepada mereka, karena saat usia mereka lah butuh teman bermain dan teman curhat masalah pelajaran sekolahnya, bukan masalah cinta-cintaan. Terima kasih. Saya Fado, mohon maaf kalau ada salah dan penulisan dan ketersinggungan. Mohon maaf KPI untuk tingkat lanjuti Mataram LPA Tongkoning. Nah gue sih setuju ya, hashtag boykot film SCTV men. Waduh parah gila. Gue juga sih sangat menyayangkan ya ada yang oke guys, jadi gitu ya.
Oke guys, jadi setelah saya menonton video tersebut ya, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan ya, bahwa video ini memang terdapat adegan yang diperbincangkan di media sosial ini sekarang akhir-akhir ini ya bro ya, yang lagi booming. Jadi pada adegan itu ya, di episode 3 di JDS ya, itu alur ceritanya bahwa Ulan itu hamil. Nah disinilah mungkin para netizen Indo itu mengumbar ya siam, karena kita tahu plus 62 ini jika terdapat hal-hal yang menyangkut masalah itulah ya bro, mungkin kalian mengerti, pasti cepat diviralkan gitu ya. Jadi itulah kekurangan dari warga plus 62. Tapi sebenarnya menurut saya sendiri ya, itu hanyalah hiburan ya, hanyalah skenario yang dibuat yang tanpa sengaja juga itu terdapat dalam susunan naskah ya. Itu cuman alur cerita, bukan yang sebenarnya. Tapi kenapa kalian itu mengumbar-umbar gitu ya bro, makin lebih masuk ke dalam. Nah itu mungkin bisa beralih dan mempengaruhi kepada psikologisnya sendiri aktornya ya bro ya. Itu sama halnya kalian telah memasuki kepribadiannya dia bro, privasinya dia. Kalian telah mengumbar-umbar, sama halnya kalian telah juga menjelek-jelekkan nama-nama dia guys. Kan itu hanyalah pemeran ya, bukan aktor. Kalau aktor yang begitu orang yang sungguhnya mungkin wajar, tapi ini hanyalah film kalian umbar-umbar begitu. Nah itu sangat bermasalah ya bro ya bagi saya. Dan mungkin menurut opini gua ya sendiri, mungkin kau bisa memberi masukan terhadap novel Wirawe itu yang diambil ya guys ya, yang diambil naskah dari itu ya bro, novel Wiraem adaptasi dari film JDS ini. Mungkin saya bisa memberi sedikit opini saya bahwa sebaiknya ya, jika memang terdapat adegan-adegan seperti itu mungkin bisa diimprovisasi ya terhadap pemerannya sendiri. Jangan terlalu ke situ ya, mengikut kepada naskah yang memang adegannya itu cukup tidak terlalu pantas untuk dinontonnya, karena itu sama halnya mengajarkan anak-anak yang menontonkan ini jendela dari SMP, maka penontonnya pun itu akan sederajatnya gitu ya, SD SMP lah minimal. Jadi sama halnya kalian mohon maaf sebelumnya para kru misalkan atau pembuat naskah atau aktor-aktor, sedikit memberi saran lah sama manusiawi kan, mengingatkan lah ya. Menurut saya itu mungkin bisa sedikit diimprove lah kepada aktor-aktornya. Jangan jika ada adegan seperti begitu ya, seperti hamil padahal itu kan masih SMP ya ini ya, sebaiknya itu tidak dimunculkan dalam alur cerita itu. Mungkin bisa diganti lah, itulah yang saya katakan, bisa diimprovisasi oleh aktornya, bisa kepada hal-hal yang lain. Karena sama halnya saya lihat ini akan banyak komentar-komentar dari netizen bahwa mengatakan film ini tidak mendidik gitu ya, masa SMP udah hamil. Walaupun hanya sekedar film, tapi itu akan memberikan efek atau dampak kepada penontonnya gitu. Namanya juga film, pasti akan ada tanggapan dari orang luar yang menontonnya. Nah mungkin begitu, mungkin juga para orang tua yang... Oke men, see you next video, bye bye.